Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita meneruskan pembahasan dosa besar yang ke-43. Belum selesai. Ada beberapa hadis yang belum kita bacakan pada dosa besar yang ke-43, yaitu memutus ar-rahim, memutus hubungan kekerabatan. Kita sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu tergantung di atas arsy. Taqul, lalu ia berkata, man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang menyambung diriku, maka Allah akan menyambung dirinya, dan siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Wa fi lafdhin, dan dalam sebagian lafaz, yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambungnya, yaitu menyambung rahim, maka aku akan sambung dirinya. Wa man qata'aha batattuhu. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan dirinya. Tambahan riwayat ini disebutkan, yaitu dari Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Taibari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ar-rahim itu adalah suatu makna. Dia bukan benda, tapi dia adalah suatu makna yang menunjukkan makna kekerabatan dan hubungan nasab. Jadi orang-orang yang memiliki hubungan darah, hubungan nasab dengan kita, lalu tatkala kita menyambung hubungan dengan mereka, artinya kita telah menyambung rahim, menyambung tali silaturahim. Namun di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan kalau rahim itu digantung atau tergantung di arsy. Dan dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian makna itu bisa berubah menjadi wujud. Kalau kita pernah dengar hadis maut disembelih, pernah ya? Maut itu apa? Makna kematian, tidak ada wujudnya. Ketika ada orang meninggal, oh dia telah mati. Tapi kematian itu sendiri tidak ada wujud nyatanya. Tetapi kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan sesuatu makna itu memiliki wujud, sehingga dengan demikian kita kenal hadis maut disembelih. Nah, kurang lebih ini serupa jemaah. Rahim itu adalah suatu makna kekerabatan.
ikatan persaudaraan. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW dia menyebutkan bahwasanya dia itu tergantung di atas arsy, yang menunjukkan kalau Allah berkehendak bisa menjadikan suatu makna itu berwujud. Oleh karenanya disebutkan oleh itu Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah menukil dari penjelasan Imam Al-Qastalani di dalam kitabnya Irsyadul Bari, qamatir rahim haqiqatuhu bi annahu tajassamat, haqiqiyatan bi an tajassamat. Jadi kata Imam Al-Qastalani, ar-rahim itu berdiri atau dalam hadis ini tergantung di arasy, maka ini secara hakiki bi an tajassamat, bahwasanya rahim itu bisa berubah menjadi wujud yang berjasad. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah berkehendak, Allah akan menjadikan segala sesuatu itu bisa keluar dari kodrat aslinya. Kulit kita, benda mati, tapi kalau Allah berkehendak nanti akan bisa bicara pada hari kiamat. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah tabaraka wa taala. Termasuk rahim, suatu makna hubungan kekerabatan. Kalau Allah berkehendak menjadikan dia memiliki jasad, bahkan bisa bicara, maka ia pun bisa bicara. Nah, adapun kandungan hadis ini, maka rahim mengatakan siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung dirinya, dan siapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan dirinya. Dalam sebagian lafaz Allah yang berfirman, Allah yang berkata, siapa yang menyambung rahim maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutus rahim maka aku akan memutusnya. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengan kita dengan senantiasa menjaga kita, dengan senantiasa memberi hidayah kita, dengan senantiasa memberikan nikmat pada kita. Di antara sebabnya kalau kita menyambung silaturahim, kalau kita menyambung hubungan kekerabatan. Taib. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-25. Wa qala Allah taala, Allah taala berfirman, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Yang artinya, dan orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah itu diteguhkan, dan juga orang-orang yang memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan juga orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka bagi mereka laknat dan juga tempat kembali yang buruk. Surat Ar-Ra'd ayat ke-25. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini yang menjadi inti pembahasan kita adalah di antara sebab laknat Allah dan juga tempat kembali yang buruk di akhirat itu karena memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan para ulama kita di dalam mentafsirkan ayat ini, dan juga ini juga ada dalam awal surat Al-Baqarah, ya. Para ulama kita menjelaskan ayat ini sebenarnya sifatnya umum, memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa saja yang menjadikan kita senantiasa menjaga hubungan dengan Allah, maka itu harus tetap dijaga. Dengan ketaatan, dengan beribadah, itu kita telah menyambung sesuatu yang Allah perintahkan agar jangan sampai terputus. Ya, di antara Syekh As-Sa'di juga menjelaskan menyambung hubungan dengan Allah dengan ketaatan, dengan beribadah, menyambung hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan mentaati beliau. Namun makna ayat ini juga bisa dibawa kepada perintah untuk menyambung silaturahim. Karena memang hakikatnya Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahim
dan melarang untuk memutus silaturahim. Sehingga tidak salah ketika di antara makna ayat ini adalah orang-orang yang memutus silaturahim maka mereka berhak mendapat ancam laknat Allah dan tempat kembali yang buruk. Ya. Jadi ada pada firman Allah Ta'ala, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka orang-orang yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan untuk disambung. Di antaranya apa? Silaturahim. Ya, maka paling tidak ini menunjukkan bahwa memutus silaturahim ini dosa besar. Karena ancamannya apa? Laknat. Walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat kembali yang buruk. Taib. Hadis yang terakhir berkata al-mu'allif rahimahullah taala, wa qala Muhammad ibnu Amrin an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ada firman Allah di dalam hadis, maka ini disebut hadis apa? Qudsi. Disandarkan kepada Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Makanya dinamakan hadis Qudsi, hadis yang suci. Allah berfirman, Anar Rahman wa hiyar Rahim. Aku adalah Ar-Rahman dan dia adalah Rahim. Maksudnya hubungan kekerabatan. Man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Maka siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambung dirinya. Dan siapa yang memutusnya, maka aku akan memutus dirinya. Dan ini sudah kita terangkan pada hadis sebelumnya, makna Allah menyambung dan Allah memutus, yaitu dengan senantiasa memberikan perhatian, pengawasan, penjagaan, hidayah. Ya, itu Allah menyambung seseorang, menjaga hubungan dengan hambanya. Nah, fanaqul, maka kami mengatakan, zahirnya di sini adalah ucapan Muhammad bin Amr, ya, wallahu a'lam bissawab. Man qata'a rahimahu al-fuqara'a. Barang siapa yang memutus hubungan kekerabatannya dengan orang-orang yang fakir. Jadi kalau dia punya saudara yang masih ada hubungan darah, fakir, lalu diputus hubungannya, wa huwa ghaniyun, sedangkan dia orang yang mampu, orang yang kaya, fahuwa muradun wala bud, maka orang inilah yang dimaksud di dalam hadis, dan itu hal yang pasti. Apa artinya jemaah sekalian? Termasuk memutus silaturahim yang dipahami di dalam hadis-hadis tadi, yaitu orang yang kaya kemudian memiliki saudara yang fakir tapi tidak dibantu, tapi tidak disantuni. Ini makna dari memutus kekerabatan. Ya, makanya kemarin kita telah terangkan bahwasanya dianggap menyambung atau memutus silaturahim itu dikembalikan kepada urf, adat kebiasaan masyarakat setempat. Kalau sekiranya ada suatu kelompok masyarakat yang menganggap anak ini tidak berbakti pada orang tua, kalau dia itu rumahnya dekat tapi nggak pernah nyambung meskipun lewat alat komunikasi, misalkan, ya, maka bisa masuk kategori memutus silaturahim. Minim misalnya suatu masyarakat itu paling tidak sepekan sekali lah anak itu menghubungi orang tuanya, itu sudah dianggap sebagai menyambung hubungan silaturahim.
Misalnya suatu masyarakat memahami dan terbiasa dengan hal tersebut, maka kalau ada anak yang tidak menghubungi orang tuanya sepekan sekali misal, dia termasuk anak yang memutus silaturahim. Tapi di tempat lain mungkin berbeda. Di tempat lain mungkin intensitasnya lebih dari sekedar sepekan sekali. Mungkin ada yang sehari sekali paling tidak. Nah, ini dikembalikan kepada al-urf. Nah, namun di dalam hadis ini dipahami bahwasanya orang yang kaya kemudian dia punya saudara fakir tapi nggak disantuni, nggak dibantu, maka ini termasuk bentuk pemutusan hubungan silaturahim. Ya, maka dari itu memutus silaturahim bentuknya bermacam-macam. Kalau orang kaya, maka cara menyambungnya dengan cara menyantuni. Meskipun bisa jadi orang ini menjaga hubungan komunikasi. Gimana kabarmu? Wah, maaf, ya saya lagi susah. Oh ya sudah, ya sabar. Padahal kaya, dia mampu membantu. Tapi kalau nggak dibantu, meskipun dia tegur sapa, meskipun dia jaga komunikasi, yang zahir menurut penjelasan di dalam kitab Al-Kabair ini, fahuwa muradun walabud. Orang semacam inilah yang dimaksud memutus silaturahim. Nah, wa kadza man qata'ahum bil jafa wal ihmal wal humq. Demikian pula barang siapa yang memutus hubungan dengan mereka dengan sikap kasar, ya, tidak sopan, kemudian tidak memiliki kepedulian dan juga yaitu meremehkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silu arhamakum walau bisalam. Sambunglah hubungan kekerabatan di antara kalian meskipun hanya dengan mengucapkan salam. Taib. Jadi dalam hadis terakhir ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita pahami di antara bentuk minimal kita dianggap menyambung silaturahim apabila kita mengucapkan salam. Ya, kalau dahulu mengucapkan salam ya ketika kita bertemu, ketika kita mengunjungi. Kalau sekarang sekali lagi kita bisa manfaatkan alat telekomunikasi yang ada. Kalau sekiranya kita berada dengan jarak yang jauh, maka kita bisa menghubungi dengan yaitu menelpon atau video call, atau minimalnya dengan mengirimkan pesan. Ya, mengucapkan salam, menanyakan kondisi. Kalau kita kaya dan saudara kita tersebut tidak mampu, susah, maka kita menyambungnya dengan cara memberikan santunan dan bantuan. Wallahu taala alam shawab. Nah, inilah akhir dari pembahasan dosa besar yang ke-43, diantaranya adalah memutus silaturahim. Nah, sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-44. Qala al-muallif rahimahullah, al-kabiratur rabi'atu wal arba'un al-musawwiru fi thiyab wal hitan wa nahwi dzalik. Termasuk dosa besar yaitu yang ke-44 adalah menggambar atau melukis makhluk bernyawa, baik itu di pakaian ataupun di dinding atau yang semisalnya. Di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Az-Zahabi menyebutkan objeknya di pakaian, di dinding atau semisalnya. Maka ini sebenarnya tidak ditujukan secara khusus ya, karena yang menjadi pokok pembahasan utama kita adalah aktivitasnya, menggambarnya, melukisnya. Sehingga kalau melukis makhluk bernyawa bukan di tembok dan bukan di pakaian, ya tetap masuk dosa besar. Ya, melukis di kertas atau melukis di lantai, maka masuk di dalamnya. Jadi melukis, menggambar makhluk bernyawa ini termasuk di antara dosa besar.
Mari kita simak hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan," barang siapa yang menggambar suatu gambar makhluk bernyawa maksudnya, kullifa an yanfukha fiha ar-ruha yaumal qiyamah wa laysa binafikhin, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan di dalam gambar tersebut ruhnya pada hari kiamat, dan dia tidak akan mungkin bisa meniupkan ruhnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya menggambar makhluk bernyawa termasuk dosa besar, karena ancamannya apa? Disuruh untuk meniupkan ruh nanti di hari kiamat. Dan yang bisa meniupkan ruh hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita manusia tidak bisa memiliki kuasa untuk meniupkan ruh kepada siapa yang kita kehendaki. Justru Allah lah yang berkuasa untuk mencabut ruh dan meniupkan ruh bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ketika ada seorang manusia yang dibebani suatu tugas yang di luar kemampuannya, ini menunjukkan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dihukum untuk meniupkan roh, disuruh untuk meniupkan roh pada setiap gambar yang digambar oleh manusia tersebut. Walaysa binafikhin, dan dia tidak akan mungkin bisa meniupkan rohnya. Artinya dia terkena apa? Beban yang sangat besar. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwiruna. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang suka menggambar makhluk bernyawa. Yuqalu lahu, maka dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jelas di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah, manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat. Jelas-jelas menunjukkan ancaman siksa di hari kiamat. Maka ini pasti dipahami dosa besar. Dan juga disebutkan di dalam hadis ini, orang yang telah menggambar makhluk bernyawa tadi itu sama seperti dianggap telah menciptakan, hidupkan. Ya, kalian yang gambar makhluk bernyawa, hidupkan ciptaan kalian. Maka tidak akan mungkin bisa. Hadis berikutnya, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pulang dari suatu safar. Wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathilu. Dan sungguh aku telah menutup suatu bangku, ya, al-qiram atau as-sahwa dijelaskan di sini kal majlis, ya, seperti tempat duduk bangku. Jadi aku tutupi bangku itu dengan kain tipis yang di dalamnya ada tamathil, lukisan atau gambar makhluk bernyawa. Fahatakahu wa talawwana wajhuhu. Maka beliau pun menarik kain tersebut, menunjukkan kalau beliau enggak ridho. Ya, jelas ada kain yang menjadi alas dari bangku, tapi ada gambar makhluk hidupnya ditarik oleh Nabi SAW, maka jelas ini menunjukkan beliau tidak ridho. Ditambah lagi wa talawwana wajhuhu, dan wajah beliau itu berubah warnanya, menunjukkan apa? Ada rasa tidak suka. Waqal, nah setelah itu Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi 'adzaban indallah
alladzina yudahuna khalqallah. Manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah yaitu mereka yang mencoba untuk menandingi ciptaan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita tidak ada yang meyakini orang-orang yang gambar itu mencoba untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paling banter mereka menganggap itu karya seni, kan begitu. Ya, saya tidak sedang menciptakan makhluk, saya hanya menggambar dengan keahlian saya, karya seni, lukisan atau membuat patung, hanya semacam karya seni saja. Tidak ada maksud untuk apa? Menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hal ini kita tidak melihat niat, tapi justru Nabi SAW langsung menghukumi orang-orang yang menggambar dan melukis makhluk bernyawa itu pada hakikatnya mereka telah mencoba untuk menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka ingkari dalam hati, meskipun mereka tidak merasa sama sekali menyaingi ciptaan Allah. Ya. Maka dalam hal ini kita kedepankan hadis Nabi SAW. Mungkin niat Anda tidak demikian, tetapi Rasulullah SAW menghukumi demikian. Maka hendaknya engkau hindari, jauhi. Jangan mengatakan niat saya tidak seperti itu. Karena di sini Nabi sudah menghukumi dengan jelas. Orang yang menggambar makhluk bernyawa itu mencoba untuk apa? Menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang berhak untuk membuat rupa, hanya Allah lah yang berkuasa untuk yaitu menciptakan makhluknya dengan wajah demikian, dengan bentuk tubuh demikian. Maka kita sebagai manusia dilarang untuk menggambar itu semua agar kita tidak terkesan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, hadis berikutnya wa fi sunani bi isnadin jayyid, dan di dalam sunan dengan sanad yang jayyid. Yakhruju 'unuqun minan nar fayaqul, di neraka suatu ketika ada leher yang keluar dari api neraka. Lalu ia berkata, leher ini, inni wukiltu bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bi kulli jabbarin anid wa bil musawwirin. Yang artinya, sesungguhnya aku ditugaskan untuk menyiksa setiap orang yang menyeru bersama dengan Allah Tuhan yang lain, dan untuk menyiksa setiap orang yang jabbar, orang yang semena-mena, dan orang yang menentang, orang yang sombong. Dan juga diperintahkan untuk menyiksa al-musawwirin, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Disebutkan di sini sahahahu at-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Imam at-Tirmidzi. Lihat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 kelompok yang akan disiksa dengan leher khusus yang dikeluarkan di api neraka. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara leher itu menyiksa. Yang jelas apapun itu kalau di api neraka, maka ini tentu siksaan yang dahsyat. Ya, jadi kalau ada hadis semacam ini maka kita pahami ya ini siksaan yang berat, karena ada leher yang khusus ditugaskan untuk menyiksa orang-orang tersebut. Nah di sini perhatikan, yang pertama orang yang berbuat syirik kepada Allah, da'a ma'allahi ilahan akhar, jelas ini dosa besar dan layak untuk mendapatkan siksa yang berat. Wa bikulli jabbarin anid, dan setiap orang yang jabbar, yang sewenang-wenang, yang semena-mena dan menentang, orang-orang yang sombong, ini juga dosa besar. Dan yang ketiga,
yang dianggap remeh kebanyakan manusia, namun ternyata dosanya disamakan dengan dosa syirik dan orang-orang yang sombong, yaitu wabil musawwirin, menggambar makhluk bernyawa. Maka dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah cukup menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan menggambar makhluk bernyawa itu bukan perbuatan sepele. Meskipun ya menurut sebagian kebanyakan orang ini hal yang biasa, ya, melukis, menggambar, membuat suatu, ya katakanlah animasi, tapi yang dibuat makhluk bernyawa. Dan kita paham makhluk bernyawa, manusia, hewan, ya. Kalau robot gimana jemaah? Robot termasuk makhluk bernyawa enggak? Kayaknya bukan ya. Membuat animasi robot atau sesuatu yang punya mata, mulut, tapi di kehidupan nyata enggak ada makhluk seperti itu. Itu makhluk bernyawa bukan? Contohnya corona, dibuat animasi corona, ada wajahnya, kemudian ada mulutnya, digambar gitu. Makhluk bernyawa bukan? Kok kayaknya bukan ya? Jadi wallahu a'lam bishawab. Memang sesuatu itu dianggap bernyawa dalam sebagian hadis itu as-suratu ar-ra's. Sesuatu dianggap bernyawa itu kalau ada kepalanya. Makanya sebagian kalau mau memasukkan sesuatu yang bernyawa, maka setidaknya dipotong lehernya. Kita jumpai di sebagian gambar-gambar, misalnya soft gitu ya, untuk rapat soft itu dipotong kepalanya, jadi nggak pakai leher, untuk menunjukkan kalau dia tidak bernyawa. Taib. Nah yang jadi masalah, gimana kalau membuat suatu karya seni, punya mulut, punya hidung, punya wajah, tapi dia nggak ada makhluk hidup seperti itu. Apakah makhluk bernyawa? Ya, apakah ini masuk kategori makhluk bernyawa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas lebih baik dihindari gambar yang lain. Ya, jangan gambar yang punya wajah, yang punya kaki, meskipun itu tidak ada di alam nyata. Ya, meskipun tidak ada di alam nyata. Nah, jadi menggambar makhluk bernyawa itu dosa besar jemaah. Ini bukan hal yang sepele. Taib. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwara yu'adzabuna yaumal qiyamah, yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, maka mereka akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Muttafaqun alaih. Lihat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam hadis ini sudah dihukumi orang yang menggambar, melukis makhluk bernyawa itu sebagai menciptakan. Jadi sekali lagi, meskipun niat kita, saya enggak menciptakan, saya tidak membuat atau saingan ciptaan Allah, maka kita katakan Rasulullah menyebutkan itu menciptakan. Ya, jadi kita dalam hal ini tidak mengedepankan niat. Tidak kita katakan innamal a'malu binniyat. Karena Nabi sudah menghukumi suatu perbuatan secara zahir itu menciptakan. Jadi dalam hal ini tidak kita lihat niatnya, tapi yang kita lihat perbuatannya. Perbuatan Anda telah dihukumi oleh Nabi sebagai menciptakan atau menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam. Muttafaqun alaih. Setiap
menggambar atau orang yang menggambar makhluk bernyawa, maka dia ada di neraka. Dan dijadikan di setiap gambar yang ia gambar nafsan, itu memiliki nyawa, jiwa. Fayu'adzibuhu fi jahannam, maka jiwa itu nanti akan menjadi sesuatu yang menyiksa dia di neraka jahanam. Gambarannya jemaah sekalian, orang yang menggambar melukis makhluk bernyawa di dunia, nanti di akhirat makhluk itu akan dikasih nyawa sama Allah, lalu akan dijadikan sebagai alat untuk menyiksa orang yang gambar tadi. Dengan cara apa? Wallahu a'lam bishawab. Entah dipukuli, entah ditawur rame-rame. Yang jelas Allah akan menjadikan setiap makhluk yang telah digambar di dunia itu apa? Punya nafsan, jiwa, punya nyawa. Dan mereka nanti akan menyiksa penciptanya di hari kiamat. Bayangkan kalau buat satu gambar ya nanti musuhnya satu di hari kiamat. Kalau 10 ya itu yang akan menjadi siksaan bagi dirinya. Makanya sekali lagi menunjukkan menggambar makhluk bernyawa bukan perkara sepele, bukan perkara yang ringan. Taib, wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis terakhir ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fayakhluqu habbah. Allah mengatakan, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang menciptakan suatu makhluk seperti ciptaanku? Maka hendaklah mereka falyakhluqu habbatan, ciptakan biji. Artinya Allah tantang yang mencoba untuk menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaanku, ciptakan biji. Bisa enggak manusia? Awal yakhluqu sya'iratan, atau ciptakanlah gandum. Awal yakhluqu dzurratan, atau ciptakanlah biji sawi. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam la'anal musawwira, dan juga sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menggambar makhluk bernyawa. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis terakhir ini tantangan dari Allah yang tidak akan mampu dilakukan oleh manusia siapapun, yaitu membuat biji. Ya, artinya jangankan menciptakan makhluk bernyawa dengan gambar, dengan bentuk tubuh yang ada, kita saja menciptakan satu biji nggak bisa. Padahal biji itu benda mati. Ya, menciptakan biji sawi, gandum atau yang semisalnya enggak bisa. Maka jangan kita coba-coba untuk menandingi ciptaan Allah, yaitu dengan makhluk yang bernyawa. Wallahu ta'ala al-shawab. Tapi bisa adzan dulu, setelah itu akan kita lanjutkan sedikit keterangan tentang gambar fotografi. Taib.
حي على Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi dari hadis-hadis yang telah dibawakan oleh al-muallif rahimahullah taala jelas bahwasanya menggambar makhluk bernyawa itu hal yang dilarang, bahkan termasuk dosa besar. Nah, sekarang yang dimaksud menggambar itu apa? Apakah fotografi, video dan semisalnya termasuk hal ini? Maka para ulama memang berbeda pendapat. Ya, ulama kontemporer dalam hal ini berbeda pendapat. Namun yang sahih dan yang masyhur di antaranya pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ini tidak termasuk. Ada cukup panjang keterangan beliau tentang mendudukkan masalah ini. Tapi tidak kita bacakan karena mungkin cukup lama waktu yang dibutuhkan. Yang intinya beda antara menggambar dengan memfoto. Kalau memfoto itu ibaratnya memindahkan, yaitu apa? Tangkapan cahaya, gampangnya seperti itu. Ya, jadi ibaratnya sama seperti kita melihat di dalam kaca, pantulan di dalam cermin. Itu yang kita lihat ya wajah kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membuat alat yang namanya kaca untuk menyerupai wajah kita. Demikianlah dengan kamera, fotografi dan semisalnya. Maka ini tidak masuk di dalam pembahasan kita. Jadi orang yang mengambil foto, ya, orang yang memfoto, orang yang mendokumentasikan yaitu makhluk bernyawa, maka ini tidak masuk di dalam pembahasan kita. Mereka tidak disebut sebagai penggambar atau pelukis makhluk bernyawa. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bedakan bab menggambar dengan meletakkan gambar di rumah. Ini dua hal yang berbeda. Menggambar itu kita melukis makhluk bernyawa, dosa besar, ancamannya tadi sudah kita sebutkan. Tapi kalau kita memfoto, kita tidak melakukan aktivitas menggambar. Cuman kalau ada foto makhluk bernyawa yang itu bukan hasil, yaitu buatan kita, kita letakkan di rumah, dipajang di tembok, maka kena hadis lain. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar makhluk bernyawa. Ya, dan masuk di antaranya ya foto. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, bedakan dua masalah ini. Menggambar makhluk bernyawa enggak boleh, memfoto boleh, tapi memajang gambar makhluk bernyawa, entah itu lukisan atau foto di rumah, ini babnya lah lain. Terancam apa? Malaikat rahmat tidak akan masuk di dalamnya. Nah, kemudian saya menjelaskan, kalau malaikat rahmat gak masuk di dalam rumah seseorang, tentu yang masuk siapa? Nah, lainnya malaikat. Nah, berarti rumah itu rumah yang kurang baik. Ya, karena malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalamnya. Otomatis dalamnya
ya lebih banyak gangguannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kesimpulan terakhir, yaitu aktivitas fotografi itu bukan menggambar, tapi ingat, memajang foto gambar makhluk bernyawa di rumah ini bab yang lain yang dilarang. Wallahu taala alam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan silaturahim ya. Yang pertama, Ustadz, bila ada janda atau duda yang mempunyai anak lalu menikah lagi, apakah hubungan orang tua dengan anak tersebut termasuk ke dalam ikatan rahim? Artinya jika mereka memutus hubungan dengan ortu yang bukan ortu kandungnya, apa termasuk dosa besar yang dibahas di dalam bab ini? Jadi anak dengan ayah tiri, mungkin gitu ya. Anak dengan ayah tiri atau anak dengan ibu tiri, apakah termasuk memutus silaturahim kalau tidak menjaga hubungan dengan mereka? Jawabannya tidak. Ya, karena yang berhak untuk disambung ya orang tua kandungnya. Adapun orang tua tirinya itu orang lain, tidak punya hubungan darah dengan kita sama sekali. Kalau itu ayah kandung kita, ya dialah yang harus kita sambung, kita jaga hubungannya. Tapi kalau sekiranya anak ini tidak pernah ya menjaga hubungan dengan orang tua tirinya, ya nggak berdosa. Meskipun kalau itu membuat orang tuanya sedih, jadi dosa. Paham ya? Orang tua nikah, ya katakanlah laki-laki nikah dengan wanita yang lain, maka anak ini manggil ibu tiri karena anak nggak seneng, akhirnya nggak pernah nyapa ibu tirinya, tapi juga nggak pernah ganggu. Nah, ini membuat orang tuanya sedih, maka anak ini bisa dosa. Dosanya bukan karena memutus hubungan dengan ibu tiri, karena memang tidak ada hubungan kerabat, tapi dosanya karena membuat apa? Orang tua sedih. Ya, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memasukkan di antara bentuk durhaka itu adalah bukaul walidain. Dalam hadis yang asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, bukaul walidaini minal uquq, membuat orang tua menangis itu termasuk durhaka. Ya. Jadi kalau gara-gara kita nggak sapaan sama ibu tiri kita, lalu ayah kandung kita sedih, maka kita termasuk dosa. Dosanya bukan karena kita memutus hubungan dengan ibu tiri, karena memang nggak ada hubungan. Dosanya karena kita membuat orang tua kita sedih. Ya, jadi bukan dosa memutus silaturahim. Taib. Berikutnya, bagaimana hukumnya seorang pelukis yang membuka privat melukis yang rata-rata kebanyakan dari mereka melukis makhluk hidup atau hewan? Ya jelas. Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Hadisnya sudah jelas. Apakah termasuk dosa jariah jika ilmu yang diajarkan ditulurkan ke orang lain? Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'ah." Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya, yang mencontohnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Jadi ada dosa jariah kalau kita memberikan contoh yang buruk lalu ditiru. Jelas ya. Kemudian, Ustaz, bagaimana jika anak-anak ada tugas dari sekolah menggambar makhluk hidup namun ortunya membiarkan, apa ortunya juga ikut dosa? Kalau membiarkan ya tentu berdosa. Paling tidak diberi nasihat, paling tidak diberitahu. Ya. Jika salah satu syarat kelulusan naik kelas atau tingkat dengan harus menggambar salah satu makhluk hidup, apakah tetap harus dilakukan dan bagaimana hukumnya? Seperti yang tadi saya sampaikan, di antara sebagian kalangan itu bukan ngakal ya. Jadi agar makhluk ini tidak dianggap hidup, maka dipotong apa lehernya. Ya. Nah dari sini maka mungkin ini bisa jadi solusi. Kalau terpaksa, tapi masalah kelulusan gambar, mungkin di sebagian jurusan ya, wallahu alam. Kalau memang tidak bisa, nggak harus gambar makhluk bernyawa, ya mungkin bisa dikamuflasekan, hilangkan lehernya. Kalau ditanya ini apa ini, yes, apalah.
Nah, ini seni kan gitu. Katanya seni kan tidak ada hukumnya kan, tidak ada batasnya. Ya, orang melihat buruk tapi di sini kita anggap seni kok. Ya, harusnya nggak boleh dilarang. Jadi kalau terpaksa mungkin ini caranya, hilangkan lehernya. Ya, taib. Bagaimana cara menggambar makhluk hidup yang diperbolehkan dan sejauh mana atau seperti apa kriteria suatu gambar itu disebut gambar makhluk bernyawa? Seperti yang saya sampaikan, ya kalau itu memiliki kepala, ya jadi kalau terpaksa hilangkan bagian kepalanya, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya paling tidak lehernya. Itu yang sering kita jumpai. Nah ini ada pertanyaan di medsos seperti contoh WhatsApp banyak sekali macam stiker dan yang semisalnya yang menyerupai makhluk hidup. Mungkin maksudnya emoticon ya. Apakah ini termasuk ke dalam golongan menggambar makhluk hidup? Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mendapatkan keterangan para ulama kita berbeda pendapat. Ya. Namun di antara mereka ada yang tidak menganggap ini sebagai makhluk bernyawa. Karena apa? Yang pertama nggak utuh, ya tidak utuh. Ini yang tadi saya sampaikan. Gimana kalau ada sesuatu yang dia tidak ada wujudnya di dalam kehidupan sehari nggak ada wujudnya, cuman dia dibentuk sedemikian rupa. Ya, kalau sekarang kan bulat, ada nggak orang yang wajahnya bulat seperti itu, lalu seperti itu persis. Kalau ketawa meringis, kalau nangisnya ada apanya gini itu. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau saya pribadi cenderung pada tidak termasuk, yaitu menggambar makhluk bernyawa. Dan yang perlu dibedakan pula, kita bukan penggambarnya. Ya, kita bukan yang buat, kita cuman pakai. Tentu ini lebih, ya bisa kita katakan lebih ringan lagi dibanding dengan yang buat. Meskipun kalau bisa jangan kita buat. Ya, tapi kalau sudah memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menunjukkan ekspresi, ya semoga tidak mengapa. Toh kita tidak menggambar, kita hanya yaitu memakai, menggunakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan pemutus bab silaturahim, bila mana ada seorang ibu yang tahu bahwa anaknya tidak pernah berkunjung ke ibu kandungnya, namun si ibu tidak marah dan menyampaikan ke anaknya yang lain untuk tidak perlu diingatkan, maka apakah kita termasuk berdosa jika mengikuti amanah tersebut? Ada ibu nggak marah kalau anaknya itu tidak nyambung silaturahim, tidak berkunjung, dan ibu ini ngomong ke anak yang lain, wis gak usah diingatkan masmu itu. Lalu saudara yang lain, apa itu namanya, mengikuti amanah tersebut, apakah berdosa? Wallahu alam, yang ana fahami berdosa kalau dia mentaati ibunya. Kenapa? Karena perintah ibunya itu mengandung unsur maksiat. Iya enggak? Ibunya melarang saudaranya untuk mengingatkan anak yang tidak mengunjungi ini, biarkan saja. Anak tidak mengunjungi orang tua termasuk bentuk kedurhakaan. Gampangnya ibunya itu membiarkan anaknya durhaka dan berpesan kepada saudara yang lain, biarkan saudaramu ini durhaka. Dosa enggak? Kalau sekiranya sang saudara ini, ya saya enggak akan ngingetin bu, maka jawabannya dosa. Lalu yang benar bagaimana? Langgar perintah ibunya, ingatkan saudaranya. Jadi meskipun ibunya, kalian jangan nasihati dia, kalian biarkan saja dia durhaka misalnya, maka kita nggak boleh taat dalam masalah maksiat. La ta'ata fi maksiatil khaliq, la ta'ata fi makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Allah menyuruh kita untuk menasihati dalam kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk menyangga hubungan silaturahim. Maka kita wajib untuk melanggar amanah sang ibu. Mas, sampean itu sama ibu disuruh dibiarkan kalau sampean nggak mengunjungi, tapi saya nggak bisa, sampean harus mengunjungi ibu, karena ini bentuk memutus silaturahim. Ya, jadi dosa kalau anak itu mengikuti perintah ibunya, membiarkan anak yang lain durhaka.
Bagaimana kalau orang tua angkat sengaja memutus tali silaturahim anak dengan orang tua kandung dengan alasan menjaga mental dan menghindari resiko kerusakan mental si anak? Orang tua angkat sengaja memutus tali silaturahim. Jadi ibu tiri ngelarang suaminya untuk hubungan sama anaknya, mungkin gitu ya, supaya menjaga mental. Gak dibenarkan. Bagaimanapun juga ayah kandung. Maka seorang istri baru kalau menjadi sebab dua keluarga ini, anak dan ayah, putus hubungannya, termasuk diantara yaitu orang yang menyeru kepada pemutusan silaturahim. Jadi justru anak seperti ini ya harus kita jaga mentalnya dengan cara dekatkan dengan ayahnya. Ya, jadi dosa orang tua angkat yang berusaha untuk memutuskan hubungan anak kandung dengan pasangannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, bagaimana dengan profil foto dalam HP? HP ini bukan rumah ya. Kecuali profil foto HP dinyalakan kemudian dipajang di tembok rumah. Jadilah malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Karena apa? Ada foto profil HP yang nyala, ditempel di tembok. Tapi kalau dimatikan, tutup, wallahu a'lam bishawab, ya semoga bukan termasuk hal ini ya. Jadi profil foto HP bukan termasuk menggambar makhluk bernyawa. Loh, ternyata masih ada lagi nih. Hukum jika ada gambar makhluk hidup di kalender. Selama itu di rumah hindari. Ya, bisa dipotong bagian gambar makhluk hidupnya, bisa ditutupi, yang jelas jangan sampai terpampang di tembok rumah kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.